Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Nih, Pak Imin sekarang berada di kota Tashkent, ibu kota dari negara Uzbekistan. Tahukah kalian jika negara Uzbekistan adalah tempat kelahiran ulama-ulama dan ilmuwan Islam yang terkenal hebat di masa lampau, seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, Bapak Kedokteran Modern Ibnu Sina, dan masih banyak lainnya teman-teman. Lalu bagaimana keadaan dan kondisi negara Uzbekistan saat ini? Yang pasti suasana negara ini sangat islami banget teman-teman. Tapi ada kebijakan dari pemerintah untuk melarang para wanita memakai cadar. Bercadar dianggap teroris teman-teman. Selain itu di bidang olahraga terutama sepak bola, Uzbekistan saat ini juga nggak kaleng-kaleng. Kalau kalian mau tahu hal unik dan menarik lainnya tentang negara Uzbekistan, yuk sambil minum kopi ya teman-teman. Kalau mau beli, linknya ada di bawah. Yuk, sini-sini, ikuti Pak Imin keliling negara Uzbekistan. Kiber, mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berdasarkan bukti arkeologis, Uzbekistan telah ditinggali oleh manusia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yaitu saat kedatangan orang-orang Scythians dari Iran. Mereka ini lalu menetap di wilayah pinggiran sungai dan membangun kota-kota perdagangan seperti kota Bukhara dan Samarkand. Kedua kota ini lalu menjadi titik transit bagi jalur perdagangan sutra dari China ke Eropa, sehingga membuat kota-kota ini menjadi kota yang sangat kaya raya teman-teman. Pemerintahan awal dimulai ketika Kekaisaran Persia mengambil alih daerah ini sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 327 sebelum Masehi, wilayah ini diambil alih oleh Kekaisaran Makedonia. Karena posisi Uzbekistan di masa lampau itu sangatlah strategis sebagai jalur perdagangan, wilayah ini terus bergejolak teman-teman. Pada tahun 563, wilayah ini diambil alih oleh Kekhanan Turki. Lalu di tahun 658, Kekhanan Turki ini berhasil ditaklukkan oleh dinasti Tang, China. Nah, di saat yang hampir bersamaan, sekitar tahun 622, agama Islam juga mulai masuk ke wilayah Uzbekistan ini teman-teman. Agama Islam dibawa dan disebarkan oleh para pedagang dari Arab. Pada tahun 661, Kekhalifahan Umayyah melakukan invasi, menaklukkan wilayah ini. Nah, karena agama Islam yang sebelumnya sudah masuk dan berkembang di tempat ini, penaklukan Umayyah itu jadi lebih gampang. Umayyah lalu digantikan oleh Abbasiyah pada tahun 750. Saat itu di sini ada dua kekuatan yang sangat besar teman-teman. Di barat ada Kekhalifahan Abbasiyah, lalu di timur ada dinasti Tang. Karena kedua kerajaan ini saling berebut wilayah yang saat ini bernama Uzbekistan, akhirnya meletus tuh perang antara keduanya. Kekhalifahan Abbasiyah melawan dinasti Tang pada tahun 751. Hasilnya, kemenangan telak diraih oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Nah, saat di bawah Kekhalifahan Abbasiyah inilah, di wilayah ini bermunculan ulama-ulama dan cendekiawan besar Islam. Seperti perawi hadis Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmizi. Ada juga ilmuwan di bidang matematika, astronomi, dan geografi yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau inilah yang menjadi penemu ilmu matematika Al-Jabar. Tokoh lain ada Abu Rayhan, seorang ahli fisika dan ilmu alam. Ada juga Ibnu Sina yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern dengan karyanya yang paling terkenal bernama Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing. Buku ini dipakai sebagai pedoman kedokteran seluruh dunia selama lebih dari 600 tahun teman-teman. Bisa dikatakan nih, pada saat itu Islam mencapai masa keemasannya. Setelah melemahnya Abbasiyah, wilayah ini itu dikuasai oleh beberapa kerajaan Islam kecil-kecil. Hingga pada tahun 1219, Kekaisaran Mongol menyerbu wilayah ini dan mengambil alihnya. Setelah Mongol mengalami kemunduran di tahun 1428, orang-orang Uzbek lalu mendirikan kerajaan di sini yang bernama Kekhanan Uzbek, lalu digantikan oleh Kekhanan Bukhara pada tahun 1500. Pada tahun 1511 muncul nih kerajaan baru yang bernama Kekhanan Khiva. Lalu pada tahun 1709 muncul lagi kerajaan baru yang bernama Kekhanan Kokhan. Pada tahun 1785 Kekhanan Bukhara berubah nama menjadi Emirat Bukhara. Berarti di sini ada 3 kerajaan Islam ya teman-teman, yaitu Emirat Bukhara, Kekhanan Khiva, dan Kekhanan Kokhan. Selanjutnya pada tahun 1876 Kekhanan Kokhan ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia. Lalu di tahun 1917, Kekaisaran Rusia itu digulingkan dan berganti nama menjadi Uni Soviet.
Nah, pada tahun 1920, Kekhanan Khiva dan Emirat Bukhara, sistem pemerintahannya itu juga berubah karena terkena pengaruh dari Soviet. Kekhanan Khiva berubah nama menjadi Republik Soviet Khorezm, sedangkan Emirat Bukhara berubah nama menjadi Republik Soviet Bukhara. Kedua negara baru ini di tahun 1924 diserap ke dalam Uni Soviet. Lalu sebagian wilayah Kokhan, Khiva dan Bukhara itu disatukan sama Uni Soviet, lalu dinamakan sebagai Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Menjelang akhir runtuhnya Soviet, Uzbekistan mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1991. Tak lama kemudian pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet pun resmi dibubarkan. Berikut 9 fakta negara Uzbekistan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Uzbekistan bernama lengkap Republik Uzbekistan, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tashkent. Secara geografis, Uzbekistan merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan letaknya berada di benua Asia bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Kirgistan dan Tajikistan di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Kazakhstan, di sebelah selatan dengan negara Turkmenistan dan Afghanistan, serta di sebelah utara dengan negara Kazakhstan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 447.400 km persegi, serta jumlah penduduknya itu sebesar 37.535.605 jiwa. Untuk agama, mayoritas penduduk di negara Uzbekistan adalah seorang Muslim. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Uzbek. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Uzbekistan adalah bahasa Uzbek. Kalian mau tahu nggak bahasa Uzbek itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paymin, aku cinta kamu. Salom dostlar, mening ismim Paymin, men sizni yaxshi ko'raman. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 106 dunia. Negara Uzbekistan merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Uzbekistan sangat bertumpu pada hasil pertambangan seperti emas, uranium, rhenium, molybdenum, fosfat, besi dan granit, gas alam, industri tekstil dan pakaian, industri mesin dan peralatan, pembuatan mobil, hasil pertanian seperti kapas, wortel, aprikot, timun, semangka, apel, dan tomat, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Swiss, China, Inggris, dan Rusia. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Som Uzbekistan. Dengan kurs, 1 som setara dengan 1,3 rupiah. Kehidupan di Uzbekistan. Menurut pemerintah Uzbekistan, dari 37 juta penduduknya, terdapat 11% orang miskin di negara ini, teman-teman. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari 498.000 som per bulan, atau sekitar 650.000 rupiah per bulan. Oh iya teman-teman, tahukah kalian jika sebelum tahun 2011, negara Uzbekistan ini masih dijuluki sebagai salah satu negara miskin di Asia. Namun setelah tahun 2011 sampai saat ini, statusnya itu berubah menjadi negara berkembang. Hal ini menunjukkan jika pembangunan di negara Uzbekistan itu semakin membaik. Selain memiliki transportasi umum yaitu bis dan MRT, Uzbekistan ternyata juga telah memiliki kereta cepat. Wah, maju juga ya teman-teman. Untuk gaji, UMR di negara ini pada tahun 2025 sebesar 1.155.000 som atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Lah, kecil banget teman-teman. UMP di Nganjuk, kota kecil aja 2,4 juta per bulan. Pertanian dan pertambangan. Tahukah kalian teman-teman jika negara Uzbekistan merupakan negara pertanian? Salah satu hasil unggulannya, Uzbekistan merupakan negara penghasil wortel terbesar kedua di dunia, penghasil aprikot terbesar kedua di dunia, penghasil ketimun terbesar ke-7 dunia, penghasil semangka terbesar ke-8 dunia, penghasil kapas terbesar ke-8 dunia, serta penghasil tomat dan apel terbesar ke-14 dunia. Sektor pertanian sendiri telah mempekerjakan kurang lebih 28% dari total angkatan kerja di negara ini, serta telah menyumbangkan sekitar 15% dari total PDB negaranya.
Di samping pertanian, sektor pertambangan di negara ini juga dampaknya sangat besar teman-teman, yaitu menyumbangkan 55% dari total PDB negara ini. Uzbekistan sendiri adalah negara penghasil emas terbesar ke-8 dunia, penghasil uranium terbesar ke-5 dunia, penghasil rhenium terbesar ke-7 dunia, serta penghasil gas alam terbesar ke-16 dunia. Laut jadi gurun. Tahukah kalian teman-teman, jika Danau Aral ini dulunya menjadi danau terbesar keempat di dunia dengan luasnya itu 68.000 km persegi. Bahkan, saking luasnya danau ini sampai dinamakan sebagai Laut Aral. Laut ini letaknya di antara negara Uzbekistan dan Kazakhstan. Kisah ini dimulai pada tahun 1960-an. Ketika saat itu, Uni Soviet membuat proyek irigasi besar-besaran yang mengalirkan air dari Laut Aral ini ke lahan-lahan pertanian warga. Nah, karena terus dieksploitasi, di tahun 2005 yang lalu, Laut Aral ini airnya itu benar-benar habis teman-teman. Dan tersisa hanya 3.500 km persegi saja. Bayangkan, dari luas sebelumnya 68.000 menyusut menjadi tinggal 3.500. Akibatnya nih, bekas lautnya saat ini berubah menjadi gurun yang dinamakan sebagai Gurun Aralkum. Sistem pendidikan yang unik. Berbeda dengan di kita Indonesia yang jenjang pendidikannya itu kan kita SD, SMP, SMA, totalnya kan ada 12 tahun ya teman-teman. Nah, di negara Uzbekistan ini sangatlah berbeda. Di sini sekolahnya itu bukan 12 tahun, namun hanya 11 tahun saja. Yuk kita urutin ya. Di negara Uzbekistan itu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, serta 2 tahun SMA. Yang berbeda cuma di SMA aja ya teman-teman. Namun ini nih yang paling unik. Selain bersekolah SMA seperti biasanya anak-anak SMA, di negara Uzbekistan ini juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kejuruan sepulang sekolah. Jadi di sini tuh, anak-anak SMA selain bersekolah juga diwajibkan untuk memiliki keterampilan dan keahlian seperti anak SMK. Anak-anak bisa pilih jurusan apa saja, bebas. Bisa teknik mesin, otomotif, menjahit, pertanian, dan lain sebagainya. Setelah lulus, anak-anak SMA ini bisa langsung kerja atau melanjutkan di bangku kuliah. Angka literasi di negara Uzbekistan sendiri mencapai angka sempurna 100% atau tidak ada orang yang buta huruf. Bagaimana nih pendapat kalian teman-teman jika sistem ini juga diterapkan di negara kita Indonesia? Melarang wanita bercadar. Meskipun negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam sebesar 96,1%, namun pemerintah di sini melakukan pemisahan antara agama dan negara. Ini artinya semua organisasi atau apapun yang membawa-bawa nama agama tidak boleh ikut campur di dalam urusan pemerintahan. Misalnya nih, partai politik di negara ini nggak boleh membawa-bawa nama agama, baik itu ideologi ataupun atributnya. Termasuk di dalam kampanye, dilarang membawa-bawa nama agama. Cocok nih buat diterapin di Konoha. Umat muslim di negara ini ternyata juga lebih santai dalam beragama teman-teman. Misalnya, banyak wanita muslim di negara ini yang tidak memakai jilbab. Kalau mau berjilbab juga diperbolehkan, namun tidak boleh memakai cadar teman-teman. Pemerintah Uzbekistan itu takut jika cadar diperbolehkan, maka ekstremis Islam garis keras dari Afghanistan akan masuk dan menyamar memakai cadar. Negara Uzbekistan memiliki lebih dari 2.000 masjid yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Stasiun kereta. MRT di negara Uzbekistan tuh namanya Metro Tashkent teman-teman. Tapi ada yang unik nih. Dari total 50 stasiun kereta metro, arsitektur dan bentuknya itu sangat berbeda-beda, serta memiliki temanya sendiri-sendiri. Dekorasinya itu loh sangat bagus banget teman-teman, dengan marmer, kaca, dan ukiran-ukiran yang sangat menawan. Untuk naik kereta metro ini biayanya juga sangat amat murah plus meriah. Jauh dekat cuma 2.000 som atau hanya 2.600 rupiah. Tuh kan? Naik angkot butut di Indonesia aja 5.000 loh teman-teman. Ini naik MRT cuma 2.600 perak. Wah, bener-bener keren nih negaranya. Wisata di Uzbekistan.
Halo teman-teman sahabat TioJB. Paimin sekarang ada di negara Uzbekistan nih. Kali ini ikuti Paimin yuk main-main ke kota Bukhara. Bukhara adalah sebuah kota kuno yang berdiri sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kota ini juga menjadi tempat kelahiran Imam Bukhari, seorang ulama besar sekaligus perawi hadis. Orang Islam yang nggak ngerti Imam Bukhari mah kebangetan. Kota Bukhara memiliki luas wilayah sebesar 143 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 280.000 jiwa. Tempat yang menarik di kota Bukhara adalah ini nih, Kompleks Masjid Poikalan. Tempat ini adalah landmark yang paling terkenal di kota Bukhara, teman-teman. Awalnya nih, kompleks ini dibangun pada tahun 1121 oleh Arslan Khan, seorang muslim sekaligus pangeran dari suku Karluk. Sayangnya teman-teman, di tahun 1220, masjid ini tuh dihancurkan oleh pasukan Mongol. Kompleks masjid ini kemudian dibangun ulang di tahun 1515 di masa pemerintahan Kekhanan Bukhara. Selanjutnya ada benteng Bukhara yang sangat gede banget. Tahukah kalian jika benteng segede gaban ini dibangun memakai uang pribadi dari Ibnu Sina serta patungan dari beberapa tokoh lainnya? Selain itu masih banyak lagi nih bangunan-bangunan bersejarah di kota Bukhara dan menjadi bukti kebesaran Islam di masa itu. Yuk sekarang kita berpindah ke barat laut kota Bukhara. Di sini ada kota kecil yang bernama Khiva. Nah, kayak begini bentuk kotanya. Seperti halnya kota Bukhara, kota ini merupakan salah satu kota yang tua di negara Uzbekistan karena dibangun sekitar 2500 tahun yang lalu. Wow. Kota ini dikelilingi oleh benteng yang besar, teman-teman. Benteng kota ini tingginya 8-10 meter dengan tebal 5-6 meter. Wow. Kotanya ini benar-benar keren banget. Terutama menaranya itu loh, bentuknya itu lucu-lucu. Tahukah kalian teman-teman, jika kota ini memiliki 50 monumen serta 250 bangunan tua yang sangat bersejarah. Bangunan-bangunan ini rata-rata dibangun di kisaran abad ke-18 sampai 19 Masehi. Selanjutnya kita akan menuju kota Samarkand. Lokasinya persis di timur kota Bukhara. Selain kota Khiva dan Bukhara, kota Samarkand juga menjadi salah satu kota tertua di Uzbekistan ya teman-teman. Malah usianya itu lebih tua dibandingkan kota-kota yang tadi, yaitu dibangun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Kota ini tumbuh menjadi kota perdagangan yang sangat maju setelah dibukanya perdagangan sutra pada abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, para pedagang dari China
kalau mau berdagang ke Eropa maupun ke Timur Tengah, pasti melewati kota Samarkand ini teman-teman. Ini nih, landmark kota Samarkand yang sangat terkenal, yaitu alun-alun Registan. Masya Allah, cakep banget. Nah, di alun-alun ini nih, ada 3 bangunan madrasah. Yang ini namanya Madrasah Serdor. Di pintu gerbang bergambar harimau. Madrasah ini dibangun pada tahun 1619. Dulunya dipakai untuk sekolah Islam, teman-teman. Lalu yang kedua ada Madrasah Ulubek, di pintu bergambar bunga-bunga. Dari ketiga madrasah ini, madrasah inilah yang paling tua teman-teman. Dibangun pada tahun 1417 di masa dinasti Timurid. Lalu yang terakhir ada Madrasah Tilyakori, di pintu bergambar matahari kembar. Madrasah ini dibangun pada tahun 1646. Tujuan kita berikutnya, kita akan mampir ke Masjid Bibi Kanum. Tahukah kalian jika masjid ini dibangun pada tahun 1404 dan saat itu menjadi salah satu masjid paling megah dan terbesar di dunia Islam. Berikutnya ada kompleks kuburan Syah Izinda. Meskipun cuma kuburan, tapi bangunannya di sini loh, cakep-cakep teman-teman. Di dekat kuburan ini juga ada sebuah masjid yang bernama Hazrat Khidir. Gimana teman-teman? Apakah kalian kepengen liburan ke negara Uzbekistan? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Tashkent Uzbekistan sekitar 12 juta rupiah per orang. Hal unik di Uzbekistan. Tahukah kalian teman-teman jika makanan khas Uzbekistan itu bernama palov? Terbuat dari nasi, rempah, daging domba, wortel, dan bawang bombay. Enak banget cuy. Olahraga yang paling populer di negara Uzbekistan adalah sepak bola, tenis, bersepeda, tinju, gulat, dan senam. Kebiasaan masyarakat di negara Uzbekistan jika bertemu dengan temannya, mereka tuh mengucapkan Assalamualaikum sambil tersenyum. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan